Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Kalvina. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Kalvina akan membawakan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kalian silakan dibuka modul 7 unit 1, yaitu tentang jati diri. Nah, coba dilihat gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini siapa coba yang nggak kenal gambar di bawah ini? Gambar di bawah ini adalah gambar tempe. Nah, siapa yang belum tahu ini? Nah, setiap orang Indonesia tentu sudah kenal ya dengan makanan yang satu ini, makanan khas asli Indonesia. Bahkan orang-orang asing pun sudah banyak yang mengenal tempe dan menyukai salah satu makanan asli Indonesia ini. Nah, saat ini tempe sudah mendunia dan merupakan salah satu makanan khas yang identik dengan Indonesia. Demikian juga dengan batik, wayang, dan keris. Berbicara tentang batik, wayang, dan keris, identitas dengan Indonesia. Jenis makanan khas seperti tempe, rendang, sate, soto, gado-gado, juga warisan budaya seperti batik, wayang, keris, tari saman, angklung, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari ciri khas Indonesia. Nah, atau bisa kita sebut sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa pengertian dari jati diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus orang atau sebuah benda. Nah, jati diri juga berarti identitas yang melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, jati diri berarti ciri-ciri atau identitas yang melekat pada suatu bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat dan merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara lain. Nah, bagaimanakah ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, rukun dan bersatu, empat, demokratis, dan yang kelima adalah berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang berpancasila adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur adat istiadat, budaya, dan religi bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila ini berdasarkan dari kebiasaan orang-orang Indonesia itu sendiri, kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi bukan diambil atau diadaptasi dari bangsa atau negara lain. Jadi diambil dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut digali, diproses sehingga menjadi 5 Pancasila yang terdiri dari kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri ataupun tidak dapat dipisah-pisah karena memiliki keterikatan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Nah, ini dia eh, sila pertama sampai sila kelima. Nah, kemudian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman dulu, masuknya agama-agama yang bangsa Indonesia telah mengembangkan sistem kepercayaan yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap roh-roh orang mati dan jiwa yang diyakini mendiami benda-benda. Jadi mungkin ada batu, kemudian eh, orang-orang terdahulu kita menganggap oh karena begini-begini maupun tempat-tempat tertentu. Nah, sedangkan dinamisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya daya, kekuatan, dan kekuasaan. Dinamisme sendiri itu adalah suatu keyakinan
atau kepercayaan bahwa segala sesuatu itu mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan gaib atau mistis yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan kepercayaan yang ada sebelumnya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan mulai masuknya pengaruh agama-agama di Nusantara, sistem kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai religis pun ikut berkembang. Nah, hingga kemudian terdapat berbagai macam agama di Indonesia dan nilai-nilai religius tersebut dijadikan dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman, dan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena itu paham ateis yang tidak mempunyai atau tidak mempercayai adanya Tuhan tidak boleh ada di Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berhak memilih satu agama atau satu keyakinan yang dipercayai. Nilai-nilai dalam sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, gambar yang ada di layar ini silakan diperhatikan. Menurut Anda, menurut kalian, adakah kaitan gambar tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Nah, mengakui mengakui adanya persamaan harkat, martabat, dan derajat manusia ini, maka bangsa Indonesia menjunjung tinggi adanya persamaan hak asasi manusia dan kewajiban manusia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi, eh, ini ceritanya terjadi bencana alam, terjadi bencana alam, dan di sini ada tim SAR gabungan TNI dan tim SAR eh, mencari korban bencana. Jadi ini merupakan salah satu potret yang dapat kita ambil, yang dapat kita jadikan teladan, yaitu kita tidak pandang ras, kita tidak pandang suku, kita saling membantu karena eh, di sini ada masyarakat, ada saudara kita yang mengalami bencana alam. Nah, inilah tadi nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia. Nah, nilai persatuan Indonesia yaitu persatuan dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, dan beda-beda budaya, namun satu jiwa. Nah, kemudian bangsa yang berbeda-beda ini memiliki yang namanya jiwa nasionalisme yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai persatuan Indonesia, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, jadi nilai persatuan Indonesia itu kita mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia itu maksudnya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama yang utama. Jadi berada di atas kepentingan seluruh golongan yang ada di tanah air. Nilai persatuan Indonesia juga mengembangkan rasa cinta dan berbangga terhadap tanah air Indonesia. Contoh, keteladanan tentang sikap dan tindakan yang memancarkan nilai-nilai tersebut antara lain ditunjukkan oleh seorang tokoh reformasi
Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, apa kata Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini? Nah, tokoh reformasi dan presiden keempat Republik Indonesia ini dijuluki sebagai Bapak Pluralisme, yaitu tokoh yang menjunjung tinggi kebinekaan, adil dan toleran, pengakuan agama Konghucu, dan pemberian kebebasan untuk menjalankan ibadah serta merayakan hari besarnya terjadi pada masa pemerintahan beliau. Jadi diakui adanya agama Konghucu, kemudian diperbolehkan merayakan hari-hari besar keagamaan, baik Kristen, Indonesia, Konghucu, semua diperbolehkan. Yang keempat adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi. Jadi rakyatlah yang berkuasa, yang berdaulat. Hikmat kebijaksanaan berarti adalah penggunaan akal sehat atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan penggunaan akal sehat atau pikiran yang sehat. Nah, apa yang apa yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan adalah persatuan, kesatuan, serta kepentingan seluruh rakyat, seluruh bangsa dan negara. Nah, permusyawaratan sendiri itu apa? Permusyawaratan adalah tata cara yang khas kepribadian bangsa Indonesia dalam memutuskan sesuatu hal, yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedang perwakilan adalah sistem demokrasi perwakilan yang dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Contohnya adalah adanya DPR, DPD, dan MPR. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat. Segala permasalahan sejauh mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, barulah dengan pengambilan suara terbanyak. Contoh, ada contoh pengimplementasian nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi. Yaitu, musyawarah untuk mencapai mufakat pada masa kini dapat kita temui, terutama di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di daerah perkotaan, hal itu tercermin dalam kegiatan musyawarah RT atau RW untuk membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Misalkan nih dalam waktu dekat ada perayaan 17 Agustus di warga RT 5, RT 4 itu berunding, oh apa ya, ngadakan apa ya nanti ketika kita merayakan 17-an seperti itu. Itu adalah salah satu contoh musyawarah. Nah, nilai-nilai dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah sila terakhir ya. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah setiap orang di Indonesia ini berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun budaya. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak berat atau condong pada golongan atau sekelompok orang tertentu. Nah, perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ialah bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sama-sama membayar pajak, sama-sama boleh melewati jalan tol, misalnya. Kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar mandiri,
suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Kemudian, bagaimanakah cara kita mempertahankan jati diri bangsa Indonesia? Mungkinkah seseorang atau suatu bangsa dapat kehilangan jati dirinya? Seseorang bisa saja kehilangan jati diri atau kepribadiannya. Demikian pula dengan suatu bangsa. Suatu bangsa pun juga bisa kehilangan jati dirinya. Jati diri suatu bangsa itu atau jati diri seseorang itu bisa luntur atau bahkan hilang karena pengaruh-pengaruh dari orang lain atau pengaruh-pengaruh dari luar atau pengaruh-pengaruh dari asing yang tidak sesuai atau tidak mendukung kepribadian aslinya. Jadi ke nilai dari luar itu tidak sesuai dengan nilai yang ada pada diri kita sendiri atau jati diri bangsa kita sendiri. Contohnya, nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa saja itu mulai tergerus atau mulai hilang apabila tidak dilestarikan, apabila kita yang muda-muda ini tidak meneruskan adanya gotong royong saling misalnya ada di kampung itu ada gotong royong, terus kita tidak ikut serta, kita malah udahlah kita liburan aja seperti itu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita ikut serta eh, saat ada hmm, apa, gotong royong di kampung membersihkan selokan, ya kita ikutan. Meskipun katakanlah kita masih SMP, kita masih kecil, nggak apa-apa kita ikut membantu orang tua kita. Nah, kenapa? Kan masih kecil, Bu. Nggak apa-apa, supaya kita tertanam nilai gotong royong. Ya. Nah, lalu cara lain bagaimana, Bu, supaya kita dapat mempertahankan jati diri bangsa Indonesia? Cara lainnya adalah apabila kita mendapatkan informasi atau ada budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke dalam lingkungan kita harus mampu menyaring, oh mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus mampu memfilter, kita harus mampu menyaring atau memilah hal-hal yang buruk dan baik dan cukup kita ambil yang baik saja. Yang buruk dikemanakan? Ya dibuang saja, nggak usah diambil, tidak perlu diperhatikan. Kita cukup fokus pada hal-hal yang baik. Sekian yang dapat Bu Alvina sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dapat menulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, atau share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.